Halo semuanya, selamat datang kembali di Tetsvia Project. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Oke, di video kali ini aku mau ngajakin kalian sedikit nge-review perjalanan liburan tahun kemarin. Jadi di tahun kemarin aku sempat mengunjungi salah satu kota di Kalimantan Tengah, yaitu kota Panglambun. Ya emang lagi mudik kemarin, cuma untuk tahun ini nggak bisa mudik. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Karena kalian tahu sendiri, kita masih kita istilahnya masih harus mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak mudik, karena dengan adanya virus corona ini kita nggak bisa pergi kemana-mana. Jadi stay at home. Di video tahun lalu aku sempat mengunjungi salah satu tempat bersejarah di kota Panglambun. Itu memang tempatnya ada di tengah kota, yaitu Istana Kuning, yang sebelumnya udah aku pernah share di channel ini. Sebenarnya setelah 2 hari dari Istana Kuning, aku sempat mengunjungi salah satu istana juga, dan lokasinya terletak di sekitaran Istana Kuning juga, masih dekat sebenarnya, cuma 5 menit kalau kita mau ke sana, tapi lokasinya ada di dalam. Oke, istananya adalah Istana Mangkubumi. Oke, mungkin buat kalian yang ada di kota Panglambun udah nggak asing dengan tempatnya satu ini. Oke, di sini aku mau sedikit berbagi informasi buat teman-teman yang mungkin suatu saat di kemudian hari mau datang ke kota Panglambun. Jangan lupa untuk datang ke tempat ini. Oke, nggak usah lama-lama, yuk kita lihat. Oke, sebenarnya untuk lokasi dari Istana Mangkubumi ini terletak di Desa Raja, Kota Panglambun, Kota Waringin Barat. Istana Mangkubumi ini adalah bangunan yang strukturnya adalah masih bentuk rumah panggung dengan bahan kayu ya. Jadi lantai, tiang, atap, dan seluruhannya itu menggunakan kayu. Dan jenis kayu yang digunakan pada bangunan ini adalah kayu ulin dengan kualitas yang terbaik. Oke, jadi bangunan rumah tradisional yang ada di Kalimantan itu adalah rumah panjang atau lamin. Istana Mangkubumi ini adalah sedikit ada pengembangan unsur tradisional Jawa yang diaplikasikan di bangunan ini. Sejarah dari beberapa artikel yang aku dapatkan di internet, Raden Adipati Mangkubumi adalah sebenarnya itu mantu dari Pangeran Ratu Anungkusumadia yang merupakan Sultan ke-9 dan Kerajaan Kota Waringin tahun 1865 sampai 1904. Dan pada masa revolusi, rumah ini sempat digunakan sebagai persembunyian pejuang ekspedisi 1, yaitu Rahadi Usman CS dari tahun 1946 sampai dengan 1949, yang terutama berasal dari pejuang luar daerah yang akan melanjutkan perjalanannya ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan melalui rumah-rumah penduduk. Oke teman-teman, jadi menurut beberapa ahli mengungkapkan bahwa rumah tradisional yang ada di kota Waringin, khususnya yang berada di kota Panglambun, itu bentuknya hampir sama dengan rumah yang ada di daerah kota Waringin lama. Jadi ada pengaruh dari Kiai Gede yang berasal dari Demak dalam konsep pembuatan rumah tersebut. Oke teman-teman, ini adalah sedikit footage saat melakukan pengambilan gambar di dalam Istana Mangkubumi, dan banyak beberapa hiasan atau benda-benda peninggalan dari kesultanan yang diletakkan di rumah ini. Dan jadi ini kalau diibaratkan ini jadi sebuah museum, keren banget. Cuma ya itu tadi, saya nggak sempat ketemu sama yang jaga, jadi nggak tahu banyak tentang tempat ini. Dan jadi tadi beberapa informasi yang aku dapatkan dari artikel di internet itu yang aku sampaikan di sini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dari tentang informasi tempat ini, mohon maaf. Yuk kita lihat tempatnya. Oke teman-teman, yuk kita explore Istana Mangkubumi. Jadi ini adalah tampilan depan dari Istana Mangkubumi dengan simbol motif ya, dengan motif-motif khas Kalimantan. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, ini adalah halaman dari Istana Mangkubumi. Jadi kalau pas sore sejuk banget pasti di sini. Dan posisi ini aku ngambil gambar kurang lebih
jam 1 siang. Jadi emang benar-benar panas dan cuaca kali ini cerah. Oke, lanjut. Ini sekarang aku udah ada di depan pintu masuk dari Istana Mangkubumi. Jadi memang ini bentuknya ada kayak ada tangga kecil gitu masuk, dan ya ini pintu utamanya. Dan di sini kita diwajibkan untuk melepas sandal. Oke, udah masuk di dalam, dan ini ruangan paling depan ya di Istana Mangkubumi, dan ini luas banget. Dan di sini dingin banget sebenarnya kalau udah sampai dalam. Kalau pas di luar tadi memang panas, tapi pas di dalam ini dingin. Apalagi buat tiduran enak nih kayaknya nih alas ini. Oke, ini bangunannya memang kuat karena dibuat dari kualitas kayu terbaik di Kalimantan, atau yang biasa orang sebut itu namanya adalah kayu ulin. Yuk kita lanjut ke dalam. Oke, sekarang udah masuk di ruangan tengah, dan di sini kita menemukan beberapa banyak foto yang terpajang di dinding. Oke teman-teman, ini fotonya hitam putih semua. Sayangnya ketika aku mau tanya satu persatu tentang foto-foto orang yang ada tentang orang yang ada di foto-foto ini, nggak bisa, karena ya balik lagi, karena nggak ketemu dengan penjaganya. Jadi nggak bisa nanya lebih jauh tentang siapa sih yang ada di foto-foto ini. Bangunannya keren banget, luas banget, dan semuanya dipukul rata, bahannya kayu semuanya. Dan ini ada ruang tamu, mungkin ruang kumpul untuk keluarga di dalam. Oke, lanjut. Dan di sini ada beberapa koper, dan ini memang barang-barang yang ditinggalkan. Ya, ini jadi sebuah museum ya, keren banget nih. Dan ada beberapa gamelan di dalam, kurang lebih hampir mirip ya dengan istana kerajaan yang ada di Solo. Dan ada juga beberapa pakaian yang disimpan di dalam lemari. Ini peninggalan dari raja-raja zaman dulu yang menempati Istana Mangkubumi. Jadi masih terawat dengan baik. Ya, semoga tempat ini bisa dikenal lebih jauh oleh wisatawan dan mereka tertarik untuk belajar sejarah dari kota ini. Dan juga ada beberapa alat, lebih tepatnya senjata tradisional nih, kayak tombak, dan ada pedang, dan mungkin juga ada keris kayaknya, karena pengambilan gambarnya kurang maksimal sebenarnya, dan juga waktunya terbatas. Waktu di dalam itu nggak bisa dikasih waktu lama untuk keliling. Jadi kurang lebih tepatnya banyak banget benda-benda yang ditinggalkan, dan alhamdulillah semua terawat dengan baik. Semoga next time bisa berkunjung lagi ke tempat ini dan belajar banyak. Semoga dapat pelajaran banyak di tempat ini. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk datang kembali ke channel ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. See you.